Ini ya sudah terlihat lagi ya PPT-nya? Udah, Pak. Udah, oke. Baik, kita masuk di tatap muka virtual ke-13 di mata kuliah Green Management, di mana topik kita pada hari ini adalah Green Leadership atau teori kepemimpinan yang berbasis keramahan pada lingkungan. Oke, pertanyaan mendasar ya, mengapa diperlukan leadership dalam suatu bisnis atau dalam satu organisasi? Karena sebagaimana kita tahu, ya bisnis sedang mengalami perubahan yang begitu dinamis, baik dari sisi internal maupun eksternal ya, baik dari sisi persaingan usahanya itu sendiri maupun dari faktor-faktor eksternal yang disebabkan oleh dinamika perekonomian global. Kalau kita berkaca dari fenomena revolusi industri 4.0, kalau kita lihat ya companies atau organisasi yang menguasai pasar ya berdasarkan market cap. Ya, ini ada perusahaan-perusahaan yang sebelah kanan tahun 2008 itu mayoritas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan oil and gas, perbankan, ya manufaktur, ya itu masih memiliki nilai market cap yang sangat tinggi gitu ya. Beda dengan satu dekade setelahnya ya, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi ya. Nah, nanti ya 10 tahun ke depan atau bahkan dalam waktu dekat ini juga kita sudah melihat banyaknya fenomena-fenomena PHK perusahaan teknologi gitu ya. Belum tahu tren ke depan akan seperti apa, apalagi begitu turbulens ya, ada kondisi AI yang berdampak kepada persaingan ya dalam sisi SDM, kemudian juga perkembangan teknologi itu sendiri, yang fenomena Gen Z, kemudian adanya kecenderungan sektor usaha untuk menjadi deindustrialisasi atau yang tadinya mungkin tenaga kerja banyak terserap ya karena sektor industri atau di eranya industrialisasi sehingga pengangguran cenderung lebih angkanya terjaga gitu ya dibandingkan dengan sekarang karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga sektor jasa dan sektor teknologi meningkat ya pertumbuhannya yang justru mengdeindustrialisasi sektor-sektor industri gitu ya. Tambah fenomena Gen Z juga yang angka penganggurannya cukup tinggi sehingga ini akan menjadi menarik ya salah satunya dari sudut pandang kepemimpinan satu perusahaan atau satu bisnis sehingga dinilai bahwasanya leadership secara umum kita masih yakin bahwasanya ini adalah salah satu determinants atau faktor utama yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis di era-era sekarang. Ya, begitu juga dengan tadi dari sisi internal perusahaan, persaingan usaha, kemudian dari sisi eksternal ya kondisi ekonomi makro, ya perang dagang, bahkan perang fisik ya ini juga tengah memberikan tantangan kepada global supply chain ya mengganggu rantai pasok bahan baku termasuk gas ya termasuk pasokan-pasokan lainnya ya perang dagang antara Uni Eropa dengan negara-negara berkembang ya penghasil minyak sawit ya itu juga menjadi fenomena ya. Masih banyak hal lainnya yang memang di era sekarang ya kemudian kebijakan The Fed ya kebijakan moneter dunia yang dalam kondisi atau disebut dengan higher for longer atau dia menjaga suku bunga agar tetap tinggi ya beberapa waktu ke depan kemudian sehingga menyebabkan ya suku bunga ya dolar khususnya itu meningkat yang juga berpengaruh tentunya kepada bank sentral di negara-negara lain. Kemudian juga yang bisa di-highlight adalah kebijakan ya mengenai eh, perang ini ya perang saudara gitu ya antara Israel dan Palestina itu juga mempengaruhi perekonomian ya boykot dan sebagainya itu juga menjadi salah satu fenomena yang menjadikan leadership ya di era saat ini menjadi salah satu faktor krusial yang penting selain ya sumber daya alam itu sendiri atau bahan bakunya, ya teknologi pabrikasinya gitu ya. Tapi kalau nahkodanya ya tidak kompeten, ya tidak bisa memahami kondisi-kondisi yang sedang terjadi, ya ini juga menjadi hal yang eh, cukup mengkhawatirkan. Begitu juga baru-baru saja ya di awal bulan Juni itu kebijakan petrodolar kalau teman-teman ngikutin ya itu juga tidak diperpanjang oleh Saudi Arabia terhadap Amerika yang artinya nantinya dolar akan cukup struggle ya cukup perlu berjuang karena yang biasanya kalau membeli minyak harus pakai US dollar makanya demand US sebelum-sebelumnya tinggi ya ini ya tentunya sekarang dengan dibukanya mata uang lain ya yuan dan sebagainya tentunya akan melemahkan posisi US dollar dan diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian juga secara global. Ya, jadi leadership adalah salah satu kunci yang harus dikedepankan dalam perusahaan-perusahaan bisa menjaga keberlanjutan usahanya. Oke, tadi beberapa challenge ya dipaparkan dalam konteks apa terkini ya dari berita-berita yang sekarang sedang kita hadapi. Tidak hanya dari sisi perubahan teknologi yang cepat, yang eksponensial,
ya, tapi juga beberapa tantangan ya seperti kondisi global tadi ya, tidak hanya kompetisi antar perusahaan, tetapi juga kompetisi antar negara, antar blok-blok, antar kubu-kubu, ya. Ini juga menjadi tantangan besar ya yang mengapa leadership ini perlu dikedepankan ya, karena banyak sekali tantangan bisnis di era saat ini. Ya, tentunya dengan adanya tantangan-tantangan tadi, kita sebagai seorang pemimpin yang profesional di satu perusahaan, di satu industri, ya, ini harus memberikan respon ya tanggapan yang pas sehingga ya organisasi yang kita pimpin bisa tetap sustain. Ya, di antaranya ya secara teori pertama menjadi dan bertindak sebagai agen perubahan atau menata sumber daya manusia yang ada dan tentunya menciptakan best practice management. Jadi menciptakan praktik-praktik terbaik yang ada di atau harus diterapkan di perusahaan tersebut. Oke, kita melakukan reality check ya apa kaitannya leadership dengan lingkungan. Ini ada speech-nya Patrick Siskau ya, Group Chief Eksekutifnya Unilever, mantan ya, mungkin udah 10 tahunan lebih sudah tidak menjabat karena umur ya. Ini dari speech-nya, dari pidatonya di alumni INSEAD, ya salah satu institusi pendidikan, ternama di dunia gitu ya. Ya mengatakan bahwasanya ini juga background-nya pengusaha dari, Prancis gitu ya, mengatakan bahwasanya yang perlu digarisbawahi adalah agenda daripada keberlanjutan, sustainability, dan juga corporate responsibility, ya tanggung jawab sosial perusahaan, ya tidak hanya bilang is not only central to business strategy, but will increasingly become a critical driver of business growth. Jadi artinya kalau bisnis mau bertahan bahkan berkembang, ya tidak hanya memikirkan bisnis strateginya itu sendiri, tapi juga ya harus mengedepankan atau memikirkan agenda-agenda yang saat ini sedang bergulir. Salah satunya mengenai sustainability, isu-isu lingkungan, isu tanggung jawab sosial, isu etik ya, sehingga perusahaan juga bisa survive karena dia berusaha menyesuaikan dengan agenda-agenda yang yang tengah kita hadapi saat ini. Jadi artinya ya penting bagi seorang leader ya untuk memperhatikan agenda keberlanjutan. Itu yang dipikirkan para business leader saat-saat ini gitu ya. Kemudian ada survei dari Nordic Business Ethics atau NBS. Ya, dari data surveinya mengatakan bahwasanya 79% karyawan setuju bahwa etika adalah penting untuk terus bekerja untuk perusahaan mereka. Artinya perlu ada etika ya di dalam aktivitas operasional atau aktivitas bisnis perusahaan. Sedangkan ya 20% sampai 21% karyawan sisanya mereka tidak peduli dengan lingkungan etis organisasi. Ya. Kemudian perusahaan yang dipandang sangat etis ya oleh karyawannya memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar untuk mempertahankan pekerjaannya. Jadi yang perlu di-highlight adalah masih ada sebagian minoritas karyawan yang mereka tidak peduli dengan lingkungan etis organisasi. Yang mungkin mereka hanya bekerja, yang penting melihat gaji atau financial benefits ya atau dalam hal lain dia tidak peduli apakah perusahaannya ya peduli kepada lingkungan, kepada masyarakat atau tidak gitu ya. Apakah perusahaan tersebut etis atau tidak ya sudah tidak peduli lagi. Ya. Mungkin perusahaannya melakukan pembukaan lahan dengan cara menebang hutan, ya ataupun mempekerjakan pekerja anak, ya atau melakukan aktivitas pertambangan ilegal misalnya. Itu sebagian atau minoritas karyawan tidak peduli ya dari mana ya atau bagaimana aktivitas perusahaan mereka bekerja. Sedangkan benefitnya padahal cukup multiplier ya, cukup, berdampak gitu ya, bahwasanya perusahaan ketika mereka mengedepankan etika gitu ya, ini memungkinkan ya mereka akan 6 kali dapat mempertahankan pekerjaannya. Jadi karyawan mungkin akan merasa mereka akan ter-branding juga. Kalau karyawannya etis, ya terkenal perusahaannya dengan etikanya, maka, biasanya ini akan juga diasosiasikan kepada karyawannya, juga akan dianggap sebagai karyawan-karyawan atau individu-individu yang memiliki, value etis gitu ya. Sehingga 6 kali lebih besar bisa meningkatkan engagement, ya bisa meningkatkan atau menurunkan turnover intention, sehingga, memiliki loyalitas yang lebih besar dalam satu perusahaan. Kita sedikit ya membahas falsafah pemimpin karena bahasanya mengenai leadership. Ya, pemimpin secara teori adalah seorang yang aktif dalam membuat sesuatu terlaksana, bertugas sebagai koordinator, mengusahakan dan melaksanakan suatu kerja untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kemudian pada hakikatnya kita semua bisa memimpin. Ya, ketika kita mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan sesuatu, ya mengajak, maka sebenarnya kita sedang berperilaku sebagai seorang leader. Termasuk kalau teman-teman ngajak pulang tenggo gitu ya, "Yuk kita pulang tenggo hari ini, nggak ada bos," misalnya ya, atau mau nonton bola nih, ya, dan teman-temannya banyak yang ikut. Nah, secara tidak sadar itu adalah salah satu cikal bakal ya,
cikal bakal atau tunas bahwasanya ada sifat atau karakteristik leadership di diri kita. Itu contoh yang sederhana aja gitu ya. Tadi akiat yang pertama bahwasanya setiap orang bisa menjadi pemimpin, karena setiap dari kita bisa mempengaruhi anggota tim atau mempengaruhi orang di sekitar kita. Ya, terkadang kita bisa, memberikan influence atau mempengaruhi atasan kita. Kita memberikan masukan ya dalam mengambil, keputusan atau dalam, memberikan pandangan atas satu persoalan, itu kita bisa memberikan pengaruh. Kemudian kepada, customer, kepada supplier, itu biasanya kita juga melakukan negosiasi ya. Misalkan kalau di bagian finance, mungkin pembayarannya, temponya dengan cicil atau minta diskon, ya itu adalah salah satu, bentuk kepemimpinan secara tidak sadar gitu ya. Kemudian juga bernegosiasi dengan anggota tim lain, departemen lain ya, divisi lain, baik itu di level yang sama ya, satu peer ataupun di level, atas kita ya, atau bahkan di bawah kita. Karena ya tadi pada prinsipnya intinya, setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin. Ini ada peran pemimpin, menurut teori dari buku, ya. Peran pemimpin pertama harus bersikap adil, bisa menciptakan rasa aman, memberikan saran, mendukung tercapainya tujuan, sebagai katalisator, sebagai pendorong tadi change agent, kemudian sebagai wakil organisasi, bisa menjadi sumber inspirasi dan bersikap menghargai. Kemudian lagi definisi kepemimpinan menurut teori Lawas ya, dari Hemphill dan Kuntz, kepemimpinan adalah perilaku seseorang yang pada intinya adalah mengarahkan kegiatan kelompok menuju tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok terorganisir menuju sasaran prestasi. Definisi lain mengatakan kepemimpinan adalah tentang mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai dan menciptakan lingkungan di mana hal-hal dapat dicapai. Kemudian kepemimpinan adalah kemampuan untuk melangkah keluar dari budaya untuk memulai proses perubahan evolusioner yang lebih adaptif. Definisi lain, kepemimpinan adalah proses untuk memahami apa yang orang lakukan bersama sehingga orang-orang akan mengerti dan berkomitmen. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan seseorang untuk yang mempengaruhi, memotivasi dan memungkinkan orang lain berkontribusi menuju keefektifan dan kesuksesan organisasi. Ini sejalan dengan prinsip dasarnya manajemen, bahwasanya ya prinsip dasarnya adalah bagaimana kita mencapai tujuan tapi melalui orang lain atau dengan mengorganisir dan juga bertindak ya, tapi melalui orang-orang lain atau bersama anggota organisasi. Oke, sehingga disimpulkan yang digarisbawahi atau tanda merah adalah bagaimana pimpinan itu adalah kemampuan atau seni untuk mempengaruhi perilaku orang lain ya untuk mencapai berbagai sasaran bisnis dan sasaran tim tanpa menggunakan paksaan. Ya, sejalan dengan teori OCBE ya minggu lalu ya. OCB tapi for environment. Ya, tidak ada paksaan di situ teorinya OCBC ya untuk mereka bisa cinta terhadap atau minimal peduli terhadap lingkungan ya dengan kesadaran dengan tanpa bayaran kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian, lembaga survei menemukan bahwasanya gaya kepemimpinan itu mempengaruhi keputusan etis. Satu survei menemukan bahwa ketika karyawan melihat nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, kepercayaan, ya sering diterapkan di tempat kerja, maka mereka akan lebih sedikit tekanan ya untuk berkompromi dengan standar etika, mengamati lebih sedikit pelanggaran yang terjadi, kemudian lebih puas tentunya dengan organisasi mereka secara keseluruhan dan merasa lebih dihargai sebagai karyawan. Kemudian gaya kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek perilaku organisasi, termasuk penerimaan dan kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai organisasi. Oke, tentunya ada ya beberapa, hal yang diperlukan dalam mendukung kepemimpinan yang etis. Ya, pemimpin kalau dia etis akan tentunya butuh pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan ya. Pengetahuan penting, tapi pengalaman di dalam prakteknya, di dalam eksekusinya itu juga penting untuk membuat, decision yang, pas ya. Kemudian harus memiliki integritas moral yang tepat ya, artinya integritas dalam aspek apapun, ya ini harus dikedepankan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar ya baik BUMN, swasta, korporasi, atau multinational company gitu ya. Itu banyak yang, memiliki values yaitu integrity ya, mengedepankan integritas. Kemudian pemimpin etis harus memilih keseimbangan semua yang terlibat hari ini dan juga di masa depan. Jadi harus memikirkan tidak hanya menyenangkan orang-orang di sekitar hari ini saja, tapi juga bagaimana, hal ini tidak mengorbankan sumber daya yang ada untuk, generasi mendatang ya, untuk anak cucu kita dan seterusnya. Oke, ini ada 6 gaya kepemimpinan secara teori berdasarkan kecerdasan emosional. Pertama ada disebut dengan pemimpin yang koersif, di mana gaya kepemimpinan yang pertama ini dia menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri.
Nah, gaya pertama ini bisa sangat efektif selama masa krisis, namun menciptakan iklim negatif. Ya, jadi pemimpin yang koersif ini, ya dia, yang penting comply sesaat aja, tapi fokus bisnis atau bisa dibilang gaya kepemimpinan, yang sedikit, eee, agresif ya dari sisi manajemen risiko. Ya bahkan kepatuhannya aja hanya sesaat, yang penting bagaimana pencapaiannya bisa tercapai. Nah, ini akan efektif kalau pada masa-masa krisis, pada masa perusahaan sulit atau ekonomi sulit gitu ya, mau nggak mau terpaksa harus sedikit galak ya, quote and quote seperti itu, atau, quote and quote harus berani mengambil resiko lebih ya. Dan ini biasanya juga menciptakan iklim organisasi yang negatif ya, karena biasanya akan menimbulkan polemik di level bawah gitu ya, karena harus dituntut untuk mencapai pencapaian tadi ya. Kemudian pemimpin yang berwibawa ini mengilhami karyawan untuk mengikuti sebuah visi, memfasilitasi perubahan dan menciptakan iklim kerja yang positif ya. Oke, jadi iklim kerja ini dia bisa kalau secara teori teman-teman lagi skripsi ya, bisa berpengaruh negatif ya terhadap kinerja, bisa juga berpengaruh, positif terhadap, kinerja ya. Buktinya iklim yang negatif, dia juga bisa mendorong kinerja ternyata ya, bisa menciptakan kinerja yang bagus. Tapi ya karena terpaksa atau mungkin variabel lain atau engagement-nya akan menjadi, berkurang gitu ya. Tapi kalau yang kedua, ya ini tentunya karena dalam kondisi normal bukan masa krisis, ya biasa-biasa aja pemimpin yang berwibawa, tentu secara teorinya akan menciptakan iklim kerja yang positif. Kemudian pemimpin afiliatif yang ketiga, kata kuncinya adalah menghargai orang, ya kemudian, emosi mereka, kaitannya dengan emosi mereka, kemudian kebutuhan mereka, dan bergantung pada persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Jadi yang digarisbawahi adalah banyak kata kuncinya orang dan mereka, ya. Artinya ya sebagaimana kata dasarnya afiliasi berarti ini menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar atau di bawah subordinasinya, yang melibatkan, karyawan, melibatkan bawahan, ya sehingga, juga mengedepankan aturan-aturan ya ataupun, pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap bisa inovatif dan sekali mengambil risiko yang terukur. Kemudian ada pemimpin yang demokratis, dia mengandalkan partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan yang kolaboratif. Ya, keputusannya juga, dalam ya gaya kepemimpinan yang ini adalah keputusannya dibuat bersama-sama dengan melibatkan karyawan atau bawahan. Ya, sedangkan bedanya dengan pemimpin afiliatif, ya mungkin dia melibatkan karyawan atau bawahan juga, tapi untuk pengambilan keputusan ya tetap ada di, seorang leader tadi. Kemudian pemimpin penentu kecepatan di gaya kepemimpinan yang kelima, ya dia dapat menciptakan iklim yang negatif juga karena standar tinggi yang dia tetapkan. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang pengalaman kerja sama perusahaan, family business biasanya ya dengan owner gitu, nanti biasanya, ada owner-owner yang perfect banget ya, tahu semua gitu ya, segala lini, tahu, paham, dan memang menguasai bisnisnya sehingga dia, menularkan entrepreneurship itu kepada karyawan ataupun bawahannya gitu ya. Ini terkadang menciptakan iklim atau suasana kerja yang negatif, karena standarnya ketinggian gitu ya, belum tentu karyawan dengan ukuran gajinya yang sekian atau pangkatnya sekian itu bisa menjadi juga seperti seorang leader yang memang punya jiwa entrepreneurship yang tentunya lebih kuat gitu ya. Kemudian yang keenam ada pemimpin pembinaan, ya mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, ya dan dengan terampil mengeluarkan ya tugas yang menantang. Ini adalah, pemimpin yang ngemong gitu ya, karena dia karakteristiknya membina atau fokus kepada, pengembangan tim ya, pengembangan organisasi secara jangka panjang ya, secara jangka panjang. Bisa mendelegasikan tanggung jawab sekali kepada bawahan ya, dites, diuji kepemimpinannya, ya kemudian capability-nya, dan sesekali memberikan, tugas yang menantang ya, mungkin ditinggal meeting ya yang lain digantikan oleh bawahannya gitu ya, itu adalah salah satu, teknik dalam pemimpin pembinaan ini. Kita ingat juga dengan teori lawas, ya teori, dari trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, ya Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ya, ini bukan dasi SD, bukan ya. Tapi ini adalah, falsafah atau trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Bahwasanya namanya memimpin tadi ya, kalau kita bicara gaya kepemimpinan, ya ini bisa dilakukan yang paling atas, ingat Sosung Tulodo, ya pemimpin itu ada di depan. Pemimpin harus jadi pionir, harus jadi first mover, harus jadi inisiator. Dia harus di depan untuk bagaimana menarik anggota timnya, kelompoknya untuk mencapai tujuan.
Ya, tapi sesekali juga ya Ing Madio Mangunkarso ya itu pemimpin ada kalanya, ada waktunya juga harus bersama kelompoknya, harus berada di tengah-tengah kelompok atau anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, kemudian yang Tutpuri Handayani ini pemimpin mendorong dari belakang, jadi anggota tim yang ada di depan. Nah, sekali kondisi ini juga diperlukan ya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan etis di mana para pemimpin yang paling sukses tidak bergantung pada satu gaya tetapi mengubah teknik mereka berdasarkan karakteristik situasi. Jadi berdasarkan teorinya Ki Hajar Dewantoro ataupun ya 6 gaya kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional ini yang ada 6 ini ya. Nah, penerapannya, prakteknya, ya ini bisa sangat dinamis, bisa sangat berubah-ubah ya mengikuti kondisi atau karakteristik situasi yang ada. Mungkin pada masa krisis gitu ya bisa ya pemimpin yang koersif ya. Kalau masa ekonomi sedang boom ya mungkin kita bisa pakai pemimpin pembinaan ya pelan-pelan untuk mencapai jangka panjang ya. Atau kondisi bisnis as usual bisa pakai gaya demokratis, afiliatif gitu ya. Nah, ini bisa di-combine atau sifatnya bisa berubah-ubah. Kemudian cara lain untuk mempertimbangkan gaya kepemimpinan adalah dengan mengklasifikasikannya sebagai ya kepemimpinan yang transaksional ataukah kepemimpinan yang transformasional gitu ya. Mungkin kata-kata kepemimpinan transformasional ini cukup cukup terangkat ya beberapa waktu belakangan ini sebagai variabel ataupun sebagai hal yang sedang berkembang ya, sedang booming baik di dunia akademik maupun di dunia praktis. Oke, gaya ya, pemimpin yang transaksional cirinya pemimpin transaksional cirinya adalah dia berusaha menciptakan kepuasan karyawan melalui negosiasi atau barter untuk perilaku atau tingkat kinerja yang diinginkan. Kemudian pemimpin transformasional berusaha untuk meningkatkan tingkat komitmen karyawan dan untuk menumbuhkan kepercayaan dan motivasi. Nah, kemudian yang transaksional lagi dia fokusnya untuk memastikan bahwa perilaku dan prosedur yang diperlukan itu diimplementasikan. Kemudian yang transformasional lagi, dia berusaha untuk mempromosikan kegiatan dan perilaku ya melalui visi bersama dan pengalaman belajar bersama. Ya, jadi dalam kepemimpinan transaksional ya dia sifatnya ya lebih kepada sesuai namanya lebih kepada transaksional. Ya pokoknya namanya karyawan, ya dia harus bisa mengenerate profit atau targetnya harus tercapai atau prosedurnya harus jalan gitu ya. Nggak bisa aneh-aneh ya. Kalau ada itu ya baru ada prestasi, baru ada benefit lebih gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana pemimpin yang transformasional, dia mindsetnya lebih kepada jangka panjang fokusnya ya, karena berusaha berusaha merubah organisasi ya dengan visinya, dengan value-nya ya sehingga ya dalam jangka waktu yang lebih panjang itu organisasi bisa menjadi lebih baik gitu ya. Tidak hanya sekedar, karyawan mencapai targetnya di hari ini ya, sehari misalkan harus ngetik, 200 halaman gitu ya, tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana dipikirkan ya agar besok lebih efisien dalam menyelesaikan tugasnya. Ya bagaimana agar bisa memanfaatkan teknologi gitu ya. Mungkin kalau yang terkenal contoh kepemimpinan transformasional ya itu, ya banyak dilakukan ya contohnya Pak Ignatius Jonan ya, ex dirutnya KAI bagaimana beliau terkenal sebagai pemimpin yang transformasional karena bisa merubah, organisasi KAI ya menjadi, sekarang perusahaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkelas baik dari sisi keuangan maupun dari sisi operasional begitu juga sisi karyawan, ya. Oke, kemudian kebiasaan pemimpin etis yang kuat, ya menurut sebagian teori, banyak pendiri perusahaan besar ya, bisa dilihat ya nama-namanya, ini dia meninggalkan stempel etis di perusahaan mereka. Jadi walaupun mereka sudah nggak menjabat, mereka sudah bukan CEO gitu ya, mereka mungkin sekarang hanya punya sahamnya gitu ya, atau bahkan sebagian besar sudah menjual sahamnya bahkan ya. Tapi bagaimana mereka meninggalkan etika ya di dalam bisnis atau dalam perusahaan mereka. Ya, ini juga menciptakan satu branding tersendiri ya sehingga, perusahaan tersebut melekat dengan, pemimpinnya tadi gitu ya, karena mereka meninggalkan salah satunya karena meninggalkan stempel etis di perusahaan mereka. Kemudian pengambilan keputusan etis dalam organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada nilai-nilai pribadi dan moral karyawan. Kemudian organisasi memiliki budaya mereka sendiri yang bila dikombinasikan dengan mekanisme tata kelola perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi etika bisnis dan keberlanjutan ya. Artinya
ya belum tentu ketika organisasi itu memutuskan untuk mengambil keputusan yang etis, yang bertanggung jawab ya, belum tentu itu ada pada nilai-nilai pribadi dan moral moral karyawannya ya. Kalau di dalam modul itu disebutkan ya atau dalam buku teks yang, kita anut, kita jadikan rujukan, itu diberikan beberapa contoh bahwasanya perusahaan-perusahaan yang etis ternyata ada beberapa kasus, CEO ataupun petinggi perusahaannya ternyata belum tentu memiliki nilai-nilai pribadi, yang bagus ya. Karena ada dorongan-dorongan lain bagaimana organisasi tadi bisa, menjalankan fungsi etisnya dengan baik ya, sehingga dinilai atau berdasarkan, kerangka teori yang ada di textbook ataupun di modul kita, ya jadi belum tentu keputusan etisnya organisasi itu karena orangnya gitu ya, tapi lebih kepada value ya, culture dari perusahaan itu tadi. Ya ada nilai-nilai integritas di situ, ada nilai-nilai responsibility di situ, ya ada nilai-nilai sustainability di situ, transparansi di situ, sehingga ya justru budaya organisasinya sendirilah yang membuat perusahaan atau organisasi bisa mengambil keputusan-keputusan yang etis. Apalagi kalau di-combine dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate, governance governance yang bagus gitu ya, bisa secara signifikan mempengaruhi etika bisnis dan keberlanjutan. Oke, ini ada 7 kebiasaan pemimpin ya yang beretika kuat. Pertama, pemimpin yang beretika memiliki karakter pribadi yang kuat. Biasanya pemimpin yang dia beretika umumnya adalah seorang idealis ya. Jadi nggak tengah-tengah ya, nggak takut ngambil keputusan, nggak takut, eee, nabrak tembok gitu ya. Jadi memang biasanya adalah orang-orang yang, idealis. Termasuk salah satu dimensi kepemimpinan transformasional adalah, eee, idealis influence ya. Jadi bisa menginfluence idealismenya gitu ya, menuangkan, idealismenya, mengartikulasikan nilai-nilainya ya kepada, organisasi ataupun kepada karyawan di dalam organisasi tersebut. Kemudian pemimpin yang beretika memiliki semangat untuk berbuat benar, kemudian juga sifatnya proaktif, kemudian mempertimbangkan pemangku kepentingan, ya sebagaimana yang saya sering sampaikan sebelumnya bahwasanya maaf, era bisnis saat-saat ini dia tidak hanya mempertimbangkan kinerja stand alone dari perusahaan itu. Ya jadi kalau satu perusahaan dinilai ya, di-rating gitu bahkan ya kalau untuk misalkan mau menerbitkan obligasi gitu di-rating ya, itu yang dinilai tidak hanya perusahaan kita ya, tidak hanya kondisi laporan keuangan perusahaan kita misalnya ya, tidak hanya, compliance kita terhadap peraturan ketenagakerjaan misalnya, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana kita melibatkan pemangku kepentingan yang juga baik gitu ya. Supplier kita dia harus baik juga, dia harus punya sertifikasi ini itu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan supplier kita ya, nggak boleh ngambilnya dari, hutan yang dibakar ya, nggak boleh mempekerjakan anak, semua dinilai. Jadi satu, supply chain itu semua menjadi penilaian, makanya pemimpin yang etis dia harus bisa ya mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian pemimpin yang beretika adalah panutan bagi nilai-nilai organisasi tentunya. Kemudian pemimpin yang etis, transparan dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan organisasi. Dan pemimpin etis adalah manajer yang kompeten yang mengambil pandangan holistik ya dari budaya etis perusahaan ya. Hanya harus bisa secara helikopter view yang melihat satu permasalahan dan juga dalam pengambilan keputusannya gitu ya. Oke, masih ada berapa persen ya? 2, 3, 4. Ini azan sepertinya ya. Eee, dan mungkin kita mau lanjut atau mau break dulu, sholat dulu 10 menit? Kita habiskan atau break dulu? Gimana teman-teman pendapatnya? Ketua kelas atau yang lain? Boleh Lanjutkan break. saya, Pak. Hah? Gimana? Lanjutkan saja. Lanjut. Yang lain gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Tapi ini azan takut, nggak kedengeran, kita sebentar ya nunggu habis azan kita lanjut lagi ya. Oke, sebentar kita tunggu azan dulu. Nanti kita lanjut lagi.
Oke, udah selesai azannya, lanjut lagi ya. Oke, tanggung sedikit lagi. Ya, lanjut. Ini lebih tajam lagi ke pemimpinan etis dalam konteks hijau. Ya, pertama, sumber kepercayaan karyawan terhadap kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin memotivasi karyawan melalui tujuan dan sasaran organisasi dalam pola tertentu, ya, yang ini sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional. Nah, tinggal bagaimana kepemimpinan transformasional ini melibatkan unsur keramahan lingkungan, unsur green, sehingga ya jika konsep ini diarahkan pada perilaku hijau, maka akan tercipta konsep kepemimpinan transformasional yang ramah lingkungan. Jadi ya perlu diintervensi, perlu diinternalisasi kepada karyawan, ya perlu diartikulasikan bahwasanya ya ada salah satu value baru yang tadi di luar integrity, ya responsibility, sustainability, ya, tapi juga lebih spesifik lagi kepada isu-isu lingkungan, sehingga kepemimpinan yang transformasional ini juga bisa melibatkan ramah lingkungan. Atas hal tersebut tentu ini akan menjadi yang namanya green transformational leadership, bagaimana seorang pemimpin ya mentransformasi organisasinya dengan memasukkan unsur keramahan lingkungan untuk bagaimana supaya bisa organisasi tersebut berubah ke arah yang tentunya lebih baik ya. Kemudian perilaku para pemimpin yang memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan lingkungan dan menginspirasi pengikutnya untuk tampil di luar tingkat kinerja lingkungan yang diharapkan. Ya, sehingga menjadi yang dinamakan sebagai green leadership. Dalam 2 dekade terakhir, transformational leadership telah menjadi topik hangat dalam domain kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan berbasis nilai tadi ya. Kalau yang transaksional, dia berbasis outcome ya, atau berbasis kinerja yang sedikit tutup mata ya untuk value, untuk hal-hal yang bersifat long term gitu ya. Sedangkan transformasional kebalikannya, ya, tapi menanamkan value yang lebih penting sehingga kinerja itu akan tercermin tidak hanya saat ini, tapi juga dalam jangka panjang. Kemudian jika seorang pemimpin transformasional memiliki nilai-nilai hijau, kami memiliki alasan untuk berharap bahwa pemimpin tersebut akan memberikan pengaruh pada perilaku hijau bawahannya. Beberapa prediktor atau dimensi di dalam variabel green leadership, ada beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan, diperlukan pengetahuan, yang mana merupakan prediktor penting dalam pembentukan karakter yang mencerminkan perilaku karyawan yang ramah lingkungan. Kemudian, ya, prediktor yang kedua, adanya awareness, ya, di mana perusahaan dan individu sama-sama menyadari ya beratnya masalah lingkungan ini dan sama-sama menyerukan untuk membangun cara operasi ataupun aktivitas operasional perusahaan yang berkelanjutan. Kemudian prediktor atau variabel pendorong yang ketiga yaitu adalah pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan transformasi, di mana bertujuan untuk mendorong bawahan untuk terlibat dalam perilaku pro lingkungan. Kemudian yang keempat ada perilaku hijau karyawan atau green behavior. Ini adalah salah satu jenis tindakan pro lingkungan di tempat kerja yang tentunya sangat penting bagi organisasi untuk mewujudkan ya, tujuan kelestarian lingkungan. Jadi green behavior sama dengan OCBE yang telah kita bahas di minggu lalu gitu ya. Oke, kita lakukan reality check berdasarkan bukunya Paula Hartman. Ya, dikatakan bahwasanya leadership is more challenging in today's business environment. Ya, bahwasanya ya kalau bagaimana pemimpin-pemimpin perusahaan ya hari ini pemimpin bisnis menilai bahwasanya ya
lingkungan, bisnis saat ini lebih challenging ya, lebih dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu ya. Itu dinilai 89% ya leader mengatakan bahwasanya kondisi bisnis sekarang, lebih, challenging. Oke, mungkin itu, materi di pertemuan 13 tatap muka virtual 13 di mata kuliah Gain Management.